Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang ada di rumah di pelajaran ekonomi kelas 12. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang buku besar. Silakan dibuka LKS-nya halaman 24. Kemarin kita sudah belajar ya tentang jurnal umum. Dan ini hasilnya. Kemudian tugas kalian juga sudah mulai masuk dan masuk ke berangkas file upload di Bapak, sudah Bapak amankan dan nilainya bagus-bagus ya. Betul, banyak yang betul. Alhamdulillah luar biasa kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang buku besar. Kalau kemarin semua transaksi dicatat di dalam jurnal umum, di sini debit dan kredit harus seimbang, sehingga jumlahnya pun seimbang. Nah, dalam buku besar ini disebut dengan Book of Final Entry. Jadi sebagai catatan akuntansi terakhir, sehingga diketahui berapa jumlah dari akun-akun seperti harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi susunannya harus seperti ini ya. Berapa hartanya, berapa utangnya, berapa modalnya, berapa pendapatan, dan berapa beban-bebannya. Nah, ini kan kalau kalian lihat di jurnal umum, ini kan masih secara transaksi langsung ya, per transaksi. Jadi kita belum mengetahui berapa sih jumlah kas. Ini kan banyak sekali kas ya. Ada pendapatan, ada penghasilan tuh. Ini belum diketahui atau belum final. Nah, kalau sudah dimasukin buku besar, makanya disebut dengan Book of Final Entry. Kegiatan mencatat dari jurnal umum ke buku besar disebut dengan posting. Ada di halaman 24 di LKS kalian. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana asal-usul memposting dari jurnal umum ke buku besar yang ada di LKS kalian, sehingga kalian bisa paham. Walaupun ada di rumah ya, sekali lagi Bapak selalu berdoa ya, mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini agar kita bisa belajar di kelas kembali ya. Karena kalau kalian di rumah buka YouTube, buka konten Bapak ini ya, memerlukan kuota banyak. Kalau nggak dibuka, kalian nggak paham, nggak bisa mengerjakan tugas. Ya, tapi kita hadapi saja lah ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa kembali ke kelas dan belajar kembali di kelas. Baik, coba perhatikan di halaman 24 ya. Ini adalah jurnal umum yang sudah berbentuk tabel atau jurnal yang rapi. Bagaimana kita akan memindahkannya atau mempostingnya ke dalam buku besar ya. Baik, silahkan dibuka lagi halaman selanjutnya, yaitu adalah buku besar. Nah, kita akan menyelesaikan buku besar kas. Nih, nama akunnya kas di sebelah kanan. Ini kode akunnya 111, biasanya ada di sebelah kiri, maaf. Dan kode akunnya di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Ini adalah tabel tetapnya ya. Tabel tetapnya seperti ini, ada uraian, ada tanggalnya berasal dari tanggal berapa dari jurnal umum ya. Ini referensinya tuh berasal dari jurnal umum nih, jadi JU gitu ya. Referensi itu sumbernya dari mana? Ini untuk uraiannya, keterangannya, transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum berhubungan dengan kas. Nah, mari kita bahas. Pak, untuk di jurnal umum, pindahkan ke jurnal umum dulu. Pindah dong. Nah, nggak mau pindah. Nah, ini.
Oke. Kalian cari tanggal berapa saja yang ada transaksi yang berhubungan dengan akun kas. Kalau Bapak sebut, kalau kita teliti di sini ya, tanggal 1 ada kasnya di debit, tanggal 2 ada kasnya, tanggal 3 ada kasnya di kredit, tanggal 4 ada kasnya di kredit, tanggal 8 ada kasnya di debit, tanggal 11 ada kasnya di kredit, tanggal 14 ada kasnya, 17 ada kasnya, 19 ada kasnya, 22 ada kasnya, 26 ada kasnya, 27 ada kasnya, 29 nggak ada, 30 ada kasnya, dan 31 nggak ada kasnya. Nah, makanya semua tanggal-tanggal yang berhubungan dengan akun kas, baik itu di debit ataupun di kredit, nah kalian catat di buku besar, diposting ke sini ke buku besar, sehingga terkumpullah dalam sebuah buku besar kas tanggal-tanggal yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ini tanggal 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 30. Ini tanggal-tanggalnya. Ini uraiannya. Ada menanamkan modal, bayar sewa, kalian bisa lihat transaksinya di buku besar. Bagaimana cara menulisnya? Tanggal 1 masuk investasi awal 50 juta, maka saldonya 50 juta, gitu ya. Kalau debit itu pasti dia menambah kepada saldo. Kalau kredit ya mengurangi saldo. Bayar sewa, otomatis kasnya itu pasti berkurang. 50 dikurangi 18 juta, hasilnya 32 juta. Kalian kalau di LKS jelas ya, silakan dibuka LKS-nya halaman 25 ya. Di sini nggak jelas ini tulisannya. Tanggal 3 ada transaksi kas di kredit. Bener nggak sih di kredit transaksinya, kita cek. Tanggal 3 ada transaksi kas di kredit sebesar 20 juta. Nah begitu, harus benar. Ya. Nah tanggal 3 ada transaksi kredit 32 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 12 juta. Aduh semakin sedikit nih saldo. Ada pembelian perlengkapan lagi, berkurang lagi kasnya 1.750. 12 juta kurangi 1.750, hasilnya 10.250.000. Terus di sini ada penghasilan, nambah lagi kasnya 10 juta ditambah 10 juta, hasilnya 20 juta, 250 juta, 250 ribu nih. 10 juta 250 ribu ditambah 10 juta, jumlahnya 20 juta 250 ribu. Bayar iklan, kurangi lagi. Ini 20, 250 kurangi 500, hasilnya 19, 750. Dan selanjutnya, akhirnya finally terlihatlah bahwa jumlah saldo kas sebesar 18.850.000 gitu. Jadi untuk kas pada bulan Desember ini terhitung atau tercatat sebesar 18.850.000. Ini sisa kasnya seperti ini. Yang ini terakhir. Biasanya di garis 2 di sini kalau dicatatnya gitu. Nah, itu penjelasan mengenai bagaimana cara memposting akun kas atau yang termasuk kelompok harta. Ingat ya. Kenapa sih Pak kas dulu nggak beban dulu? Ya aturannya begitu ya. Kan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban gitu ya. Jadi harus harta dulu, itu kas dulu. Karena kelompok harta kan bukan hanya kas, ya, ada piutang nanti kita bahas. Itu anak-anak. Baik, selanjutnya piutang. Dikit lagi tabelnya gitu ya. Ingat kalau piutang adalah termasuk kelompok harta, maka saldonya ya posisinya saldo debit tentunya ya, saldonya di debit. Piutang, kita balik lagi ke jurnal umum. Nah, tanggal berapa yang ada piutangnya dicari ya, tanggal 1 nggak ada, tanggal 2 nggak ada, tanggal 3 nggak ada. Nah, tanggal 31 ada piutang nih, posisinya di debit 4 juta. Maka kita tulislah di buku besar
Tanggal 31, piutang di debit 4 juta, saldonya ya 4 juta. Gitu. 113 ini kode akunnya. Ini nama akunnya adalah piutang usaha. Buku besar piutang usaha finalnya ataupun saldo akhirnya adalah di 4 juta. Gitu. Jadi pada saat si bos tanya, berapa nih piutang kita? Ini berarti kan uang di luar ya yang akan kita tagih nanti kan. 4 juta bos gitu. Terus kasnya berapa kas kita sekarang? 18 juta. Loh, kok 18 juta? Bukan 50 juta? Lah, si bos gimana? Ini kan bayar sewa, beli peralatan. Oh iya, jelas. Tanggal berapa? Nah, jadi pada saat dicek, kita tidak kehilangan jejak atau bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Begitupun akun yang lain, perlengkapan cetak. Ya. Kalau memang ada, ya dicari ya. Makanya kan di kelompok harta tuh ada peralatan, ada perlengkapan. Ya. Dimasukin dulu aja ke sini, dibuat buku besarnya. Berhubungan dengan perlengkapan cetak, ya, cari lagi di sini di buku di jurnal umum. Kita lihat jurnal umumnya. Berhubungan dengan peralatan cetak ada nggak? Perlengkapan tadi ya, perlengkapan cetak. Nih perlengkapan ada tanggal 4 di debit 1.250, maka kita catat di sini tanggal 4 di debit 1.750.000 saldo sekian. Ada lagi tanggal berapa lagi kita lihat. Ceritanya kita belum tahu kan tanggal 22, ceritanya belum tahu. Kan belum diisi ceritanya. Nggak ada tanggal 22 ada nih, perlengkapan cetak 400.000. Maka kita catat di dalam akun buku besar perlengkapan cetak sebesar 400.000. Akhirnya 1.750.000 ditambah 400.000 sehingga total perlengkapan cetak kita adalah 2.150.000 gitu. Jadi ada saldo akhirnya ketahuan. Ya. Kalau di jurnal umum kan kita nggak tahu perlengkapan cetak kita berapa ya. Perlengkapan cetak kita 1.750.000 bos. Loh, 1.750.000 perasaan ada beli sesuatu deh. Nah, kita kan jadi bingung. Kalau ngelihat tanggal tanggal 22 aja perlengkapan cetak nyebutnya 400.000. Ya kita bingung. Nah, akhirnya kalau dengan buku besar nggak bingung lagi karena sudah dikumpulkan di sini, diposting ke buku besar. Sewa dibayar di muka ada di tanggal 2, masukin. Peralatan cetak ada tanggal 3 dan 29. Benar nggak? Kita cek and recheck lagi. Tanggal 3 ada nggak? Nih peralatan 20 juta di debit dan tanggal 29 10 juta di debit. Kita cek benar nggak? Nih tanggal 3 20, tanggal 29 10, 20 tambah 10 jadi 30 juta gitu. Kalau di kredit ya dikurangi. Nah, ada di sini kan kita beli masa dikurangi. Utang nih, ya. Utang itu posisinya ingat pada saat kita pertama kali ketemu untuk membahas tentang rumus-rumus akun itu kan, utang itu pasti posisinya di kredit gitu ya. Utang kita berapa ya? Ada yang berhubungan dengan utang nggak? Kita cari lagi di sini, di papai di sini ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nggak ada utang nih. Pas ketemu tanggal 29, utang nih. Ngapain sih utang? Oh, kita beli perlengkapan cetak secara kredit gitu ya. Akhirnya kita punya utang 10 juta. Ya udah kita catat di buku besarnya. Utang sebesar 10 juta tanggal 29. Buat apa? Beli peralatan cetak gitu. Jadi ada alasannya ya. Gimana? Sudah ada gambaran? Asal muasalnya buku besar ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, akun-akun yang lainnya ya. Nah, ini. Nah, sekarang ini.
Modal. Ada nggak modal di jurnal umum berhubungan dengan modal? Ya ada lah di sini di kredit. Ya karena eh, modal itu ya posisi akunnya ya di kredit. Modal di kredit tanggal 1. Cek and recheck lagi. Benar nggak? Gitu kan. Modal tanggal 1 di kredit 50 juta. Prive Doni. Tuan Doni pemilik perusahaan pengambilan pribadi Prive itu ya. Pemilik perusahaan. Ada tanggal 30 Prive sebesar 2.500.000 ditulis ya pada saat nanti komplain si bos, kenapa nih uang nggak ada 2,5 juta lah, ini kan diambil sama bos tanggal 30 gitu ini ya. Kemudian ada akun pendapatan atau penghasilan tanggal berapa pendapatan kita sih totalnya pada bulan ini sebesar 23 juta bos gitu kan. Dari mana saja? Coba saya pengen tahu tanggal berapa saja. Ya tinggal lihat di jurnal umum. Ya berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan. Tanggal 8, tanggal 14, tanggal 26, ya, dan tanggal 31. Semua dikumpulkan di buku besar di sini. 8, 14, 26, dan 31. Totalnya 23. Asalnya 10 juta, nambah lagi 2 juta, jadi 12 juta, tambah lagi 7 juta, jadi 19 juta, nambah lagi 4 juta, jadi 23 juta. Gitu. Gimana? Gampang kan? Beban juga sama. Ya. Bebannya dipisah-pisah, nggak jangan disatuin, ya beda-beda. Beban gaji berapa? Ada tanggal 27, cek and recheck lagi, tanggal 27. Oh, bayar gaji 6 juta, gitu. Ya. Beban angkut, nah, buat tanggal 19, cek and recheck lagi, bener nggak? Iya ada beban tuh, gitu ya. Jadi kelihatan beban iklan dan beban lain-lain. Semua yang ada di sini habis di jurnal umum pindahkan ke buku besar. Kalau memang ada yang tertinggal di jurnal umum, ya tulis lagi jurnal umum. Paling sisanya tinggal berapa akun gitu ya. Kalau memang ada ini kebetulan habis semuanya, gitu ya. Jadi kalian sudah bisa membuat buku besar. Nah sekarang coba lihat tugasnya. Lihat di halaman berapa ini? 26 ya, 26. Silahkan dicek and recheck. Apa? Ada soal di situ untuk membuat jurnal umum, ya. Namanya adalah Salon Wilda, ya, Salon Wilda. Nah, Salon Wilda ini mempunyai transaksi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Satu lagi. Ini. Sampai dengan tanggal 31 ya, ada di halaman 27, 26 dan 27. Nah, kalian apa namanya? Sekali lagi kalian lihat ada soal tuh di halaman 26 dan 27, silakan dicek and recheck di LKS-nya. Disuruh membuat jurnal umum. Nah, Bapak di sini akan berikan jawabannya. Ya, biar kalian nggak buat jurnal umum lagi karena kalian udah bisa. Nah, tugas kalian adalah membuat buku besarnya. Ya. Nah, untuk di halaman 26 dan 27, kalian di sini kan disuruh buat jurnal umumnya. Nah, karena Bapak adalah guru yang sayang sama kalian, biar nggak repot, karena kalian udah paham, Bapak kasih nih jawabannya. Kalian tinggal di pause aja, nanti pause ya, diberhentikan. Kalian screenshot. Nah, kalian simpan tuh jawaban ini jurnal umumnya. Nah, jurnal umum ini yang sudah ada, yang sudah dijawab, nah kalian buatlah ke dalam buku besarnya seperti contoh yang sudah kita bahas tadi ya. Mulai dari akun harta, utang, pendapatan, beban. Mulai dari kas dulu. Ada nggak kas? Kas tanggal berapa aja buat tuh di buku besarnya. Sehingga kasnya, kalau di sini kan banyak tuh.
kas ya, kas tuh banyak tuh. Nah dibuat besar kasnya sehingga ketahuan nanti jumlahnya kasnya berapa. Bagi yang nggak kelihatan untuk memberhentikan atau mempause di YouTube ini, di konten ini, nanti Bapak akan berikan link. Oh ya, nanti kalian ada di deskripsi tuh di bawah konten ini ada deskripsi. Kalian klik linknya, nanti akan keluar PDF ataupun jawaban dari jurnal umum di halaman 26 dan 27. Jadi kalian gak usah buat jurnal umum lagi, sekali lagi. Kalian hanya ditugaskan membuat buku besarnya, ya. Silakan dikerjakan, ya. Dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya. Kalian sudah bisa mengumpulkannya dengan cara menguploadnya di brankas file upload. Demikian yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab saja ya via WA atau di komentar di kolom komentar, silakan didiskusikan, bekerja bersama-sama dengan teman-teman kalau memang yang dekat, tapi jaga jarak dan tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.